Untuk bisa bertahan hidup di Amerika Serikat, dibutuhkan lebih dari yang namanya kekuatan fisik dan mental. Ada satu kemampuan yang sering dihiraukan, which is adaptability, atau kemampuan untuk beradaptasi terhadap lingkungan dan situasi yang sedang kita hadapi. Jauh dari tanah air, jauh dari keluarga tercinta, ditodong dengan senjata api, gimana caranya kita bisa menyesuaikan dan terus maju. Nah, tamu kita yang kali ini menunjukkan gimana caranya dia bisa sukses setelah melewati hal-hal yang barusan gue sebutin. Bersyukur banget ada orang-orang kayak dia. Dan ngomong-ngomong soal bersyukur, hari ini adalah hari libur nasional di Amerika Serikat yang namanya Thanksgiving. Hari dimana keluarga di Amerika itu berkumpul, makan turkey, makan yang banyak, dan juga sharing atas apa yang telah mereka syukuri di hidup mereka. Kalau gue sendiri secara personal, secara udah 18 tahun gak pulang ke Indonesia, gue bersyukur ada orang-orang kayak Kak Eni ini yang bukan cuman bisa berkomunikasi bahasa Indonesia, tapi juga dengan skill memasak dia bisa membantu mengobati rasa kangen gue terhadap tanah air tercinta kita. Jadi kalian duduk yang manis. Sekarang saatnya kita dengarkan cerita Kak Eni barengan sama gue ya, Virus, dan kalian lagi nonton channelnya Anak LA. Jangan lupa minum air putih ya. Nah, jadi sekarang kita mau ngobrol-ngobrol nih. Aku manggilnya Kak ya. Panggil aja ya. Biar bisa lebih akrab. Boleh. Tentunya kita sekarang ini, apalagi semua orang Indonesia yang ada di sini, itu ada awal mulanya. Dan kita curious banget gitu, penasaran. Kok bisa sih nyampe di sini gitu loh. Jadi kalau nggak keberatan, di-share ke teman-teman yang lagi nonton, awal mula datang ke sini, kenapa, gimana bisa sampai sini, dan mungkin kenapa LA? Aku lulusan tahun 93 dari Santa Teresia, which is sekolah SMIP, sekolah menengah industri pariwisata. Terus aku sempet nggak ngapa-ngapain 1 tahun setelah lulus karena aku basically mau masuk ke university yang aku mau, tapi aku nggak diterima. Somehow akhirnya aku kerja di travel agent. Jadi waktu itu aku pertama kali kerja di travel agent dan akhirnya dapat sekitar 7 tahun pengalaman di travel agent. Terus decided mau coba gimana ya kalau ke luar negeri, hidup di luar negeri. Akhirnya aku coba kontak temen di LA, kebetulan waktu itu ada si Jane teman aku. Nah dia yang bantuin. Terus ya udah aku nge-apply visa segala macem, ya basically nggak tahu ya karena aku udah sering jalan-jalan juga. Jadi puji Tuhan aku dapat visanya, langsung dapat saat itu. Terus kita pergi bertiga sama teman aku dan sama pacar aku sekarang ini, my husband. Berarti mantan Gitu. pacar tuh ya pada saat itu ya? Iya, gitu. Jadi ya kita cuma mau coba gimana sih tinggal di luar negeri. Nggak ada kepikiran mau tinggal di sini waktu itu. Cuma mau ya udah mau tahu gimana sih kehidupan di luar negeri itu. Kita sampai itu Februari 4, 2001. Langsung ke LA. The reason aku pilih LA karena pertama ya aku ada temen itu tadi yang bantuin aku semua, segala prosesnya sampai cariin tempat tinggal, segala macem. Waktu itu kayak kos lah tempatnya. Itu semua teman aku si Jane yang bantuin aku. Terus somehow ya udah kita coba tuh. Berat. Nangis. Udah pasti nangis hari sampai sini tuh udah nangis kayak oh my god, I miss my mom, my dad, adik-adik aku. Terus aku kayak ngerasa beda sekali. Dulu di Indo, di Jakarta kerja duduk di bangku travel agent, gampang. Maksudnya gak gampang. Bukan fisik ya. Di sini begitu dapat kerjaan pertama, aku di Baskin Robbins. Wah. Ice cream Es store. krim, Ice cream. Kebetulan waktu itu aku cuma iseng, nggak jauh dari tempat kosan kita itu, aku jalan ke situ. Nanya, ada hiring nggak? Nggak taunya orang Indonesia. Karena waktu aku ngobrol sama suami, pacar aku saat itu, kita ngomong bahasa Indonesia, langsung ditegurnya, oh orang Indo ya gitu. Jadi aku langsung, oh my god ada orang Indo di sini. Gitu. Seneng banget dong. Aku udah seneng ketemu. Yaudah akhirnya aku tanya, aku panggil dia Ci. Ci ada lowongan nggak di sini? Terus aku cerita, aku baru datang gini. Oh iya kita butuh untuk cake decorator. Waduh, cake decorator. Iya, gimana tuh cake decorator? Aku langsung oh my god. Tapi ya udah akhirnya dia yang kenalin, terus dia yang kasih tahu ke bosnya, oh ini ada orang baru datang dari Indonesia tapi dia mau kerja gini. Short cerita, akhirnya aku ya udah di interview sama bos Baskin Robbins itu dan
karena mungkin orang yang masukin aku gitu. Jadi aku diterima. Oke. Oke. Terus ya udah aku kerja di situ. Aku di training. Oh my God, itu aku nangis. Karena nggak gampang ya nyekup es krim begitu. Iya. Itu susah gitu. Ternyata ya. Ya ternyata susah. Itu aku aja mesti ditimbang, itu sukupannya mesti exactly beratnya karena nggak bisa. Kuantitasnya udah Iya. di ini. Terus ya udah ya bisa gitu, akhirnya aku decorator cake gitu, terus Wah, sama ya udah sama kalau lagi nggak ada orderan kue gitu ya aku handle customer kalau ada orang beli macam-macam segala macam itu aku yang handle seperti itu gitu. Terus adjustment, tadi kan sempat ngomongin sedikit soal dulu duduk di desk, terus tiba-tiba jadi sekarang pada saat itu ya di Baskin Robbins hitungannya kan kerja labor, kerja kasar. Adjustment-nya itu kan berarti yang harus dilalui bukan cuman tinggal di negara baru, yang jauh dari keluarga, tapi juga istilahnya ya kerjaannya itu dari yang duduk sampai berdiri terus tangan wah gini-gini terus kan, belum diomelin customer, belum diomelin bos, beda. Beda, Iya kan? bener. Itu what keeps you going? Pertama aku cuman kayak oke, aku mesti unjukin nih ke orang Indo terutama ke keluarga aku, maksudnya saat itu bapak ibu aku tuh nggak setuju aku keluar negeri gitu kan untuk mencoba hidup di luar negeri. Tapi aku mau tunjukin ke mereka kalau aku bisa. Iya. Oke, aku pasti bisa, aku bilang gitu. Tapi setiap malam pulang kerja itu selalu aku telepon, aku nangis. Oh my God, di sini kerjanya berat, begini-gini. Tapi mereka selalu bilang, oke pulang. Pulang aja, yuk pulang ke sini. Itu travel juga masih terima kamu, dia bilang gitu. Memang aku saat itu begitu resign, aku malah dikasih offering gitu kayak lebih tinggi lagi. Kayak kind supervisor something like that, tapi aku nggak mau. Aku udah punya tekad, oke aku mau coba hidup di luar negeri. Kayak gimana sih hidup di luar negeri itu gitu. Itu yang bikin aku kayak oke. Dan akhirnya udah aku mau coba prove it. Ya udah, buktinya aku 3 bulan pertama lewat begitu aja. Nangis terus tuh? Nangis, setiap pulang kerja tuh langsung cerita. Tadi kerjanya gini-gini, aduh berat begini-gini. Aduh semuanya deh, pokoknya aku keluh kesah. Jadi kita kalau itu aku selalu telepon ke rumah. Cerita ke ibu terutama gitu. Aku bilang, aduh tapi semua mereka bilang begitu, suruh aku balik, tapi aku nggak mau. Sampai akhirnya malah aku 3 bulan pertama, terus aku malah, aku mesti cari second job nih. Aku ngapain ya? Masa pulang cuma sampai jam 4, terus aku di rumah ngapain gitu kan, di tempat kos tuh ngapain? Akhirnya aku nyari second job, which is aku kerja di Japanese restaurant, like fast food di daerah Sotel. Aku jadi kerja di situ 5 to 10. So basically aku jadi keluar jam 4? Iya, keluar jam 4, lari kejar-kejar bus tuh ke kerjaan berikutnya. Iya, naik bus karena belum ada apa-apa. Nggak ada skuter online zaman dulu. Belum ada kan? Nggak ada. Jadi ya udah kebetulan tempat kerja Baskin Robbins itu cuma lari sedikit terus dapat stopan bus terus lari ke kerjaan keduanya, cuma naik sekali bus. Yang kerjaan keduanya itu dapatnya gimana? Dari teman apa lagi nyari-nyari sendiri? Iya, karena waktu itu aku lagi iseng mau cari second job, terus kebetulan ada teman yang kerja di daerah-daerah itu kan kayak komplek banyak restoran tuh di hotel itu. Ada yang ngasih tahu, oh ini dia butuh kasir. Tapi cuma jam 5 sampai jam 10 basically dinner gitu. Oke, nggak apa-apa dah. Gue coba apply deh. Diterima langsung karena dia udah lihat, oke kamu kerja di mana paginya emang itu manajernya mau tahu, aku kerja di Baskin Robbins, ice cream gini. Oke, ya udah aku langsung diterima gitu kerja. There you go. Itu berarti gitu. Seharian dong bener kerja ya? Jadi pulang udah sampai tempat rumah lagi udah sekitar jam 11-an. Ya udah, cuman ya udah mandi tidur, terus paginya berangkat kerja lagi. Begitu terus. Pada saat itu tekadnya memang pengen kerja di sini. Iya. Kerja terus gitu ya. Dan sampai kita punya goal akhirnya, oke. Let's see 6 bulan deh kita lihat gimana gitu kan. Tapi ya udah begitu udah lewat 6 bulan malah udah nggak mau pulang ke Indonesia. Udah keenakan ya jadinya ya. Iya. Malah aku kerja yang lain-lain lagi, cari yang lebih veteran, something like that. Nice. Itu kadang sampai ngelembur sampai malam segala kayak gitu. Ya udah resiko gitu. Buat mereka yang kepikiran untuk ke Amerika sekarang sumber informasi itu udah banyak dari berita, dari sosial media, dan sosial medianya juga bukan cuma dari outlet-outlet ofisial kan, banyak yang akun-akun meme yang ngasih lihat yang kadang-kadang tidak terklarifikasi. Intinya adalah orang jadi cemas karena sisi keamanan karena notabene di Amerika itu mempunyai konstitusi yang melindungi kita sebagai warga untuk mempunyai senjata tajam, ya kan? Dan dari situ juga beritanya, wah penembakan di sini, penembakan di situ. Sebagai perempuan, sebagai imigran, punya nggak kecemasan itu satu?
Kedua, punya nggak pengalaman yang mungkin bisa di-sharing dari sisi ya safety itu? Silakan. Oke, ada pengalaman aku alamin sendiri waktu itu di Baskin Robbins. Kebetulan aku shift malam closing. Oke. Nah, itu kita kerja berdua, which is sama temen aku perempuan orang Thailand gitu kan. Jadi biasanya tuh kalau jam 9 malam kita tuh dikasih untuk tutup blind. Jadi kacanya itu yang gede gitu bisa ditutup. Jadi Dari luar seolah nggak kelihatan? jadi luar nggak kelihatan. Tapi Oke. somehow pokoknya kita sibuk apa gimana sebelumnya jadi kita nggak tutup. Oke. Terus tiba-tiba ada orang datang. Waktu itu ada 2 orang pakai topeng gitu ditutupin mukanya. Terus satu masuk ke arah aku. Kebetulan aku pas lagi di register karena aku lagi handle customer mau bayar. Oh, ada customer nih? Ada customer di situ, ada 2 customer. Nah, yang Astaga. satunya lagi tuh udah langsung nodongin ke customer, which is customer udah ketakutan, Ya. dikasih lah itu dompetnya gitu kan. Nah, yang satu lagi masuk ke dalam ke Kasir. kita gitu. Nah, aku kebetulan paling deket di situ di kasir. Terus dia udah udah beginiin aku. Aku Pakai apa sempet dia? Pisau apa? pistol. Terus yang satunya lagi karena udah dapet yang customernya nunjukin aku pakai pistol depan muka. Nah, temen aku yang di ujung lagi kayaknya on the phone lagi ada customer order apa-apa gitu ya. Teriak, "Annie, hurry up! Open that damn door!" gitu. You want they shoot you? Aku cuma mikir kayak aku ngerasanya itu nggak real pistolnya gitu loh. Jadi aku masih kayak ragu-ragu buka nggak ini register gitu kan. Aku sempet kayak tapi temen aku udah teriak-teriak Udah ketakutan. teriak-teriak, ya, Akhirnya ya. aku buka tapi memang waktu itu aku baru aja taruh bill yang besar-besar itu di safety box di bawah. Udah safety, udah. Udah itu nggak ada. Ibaratnya pas kita buka Receh. cuman ada receh-recehan sama ya dollar bill sama $5 bilan gitu. Which is they took it semuanya udah diambil gitu, diangkat juga sih ya udah. Terus ya udah mereka pergi gitu. Terus akhirnya teman aku telepon bos aku langsung datang right away. Customer. Ya udah. Customer cuman sempet it's okay, that's fine dia bilang gue bisa telepon report Iya, something iya, like iya, that kayak gitu. Cuman temen aku bilang, "You crazy sih," dia bilang gitu. "You're crazy Annie," dia bilang. "You almost get killed," kata dia gitu. Aku cuma bilang, "Kan aku nggak yakin itu kayak mainan kok pistolnya itu." Jadi di momen itu Di nggak momen yang itu aku kayak sempet kayak malah nggak takut orang kayak mainan beneran itu pistolnya. Cuman well, you never know ya kadang-kadang kalau you kayak never gitu know. kan Tapi ya. temen aku bilang, "Ya but gila, life lu tuh danger itu tadi," dia bilang begitu. Iya, berbahaya. But banget. ya udah aku nggak tahu ya karena aku ngerasa kayak mainan gitu aja udah. Jadi nggak shaken up abis itu Aku nggak? enggak kenapa-napa. Waktu bos aku datang langsung, "Oke, you guys oke." Ya, I'm oke. Polisi? Polisi kita akhirnya di-report ya, bos aku datang report terus polisi datang cuma nanyain doang kejadiannya gimana. Udah, tapi kan Ada enggak CCTV? ada, cuman bos aku tuh nggak jalanin itu CCTV. Pajangan doang. Jadi pajangan Iya, doang. iya. Jadi ya udah. But anyway, nggak banyak yang diambil karena kan duitnya udah aku cemplungin. Untung udah dimasukin Iya, udah ke dicemplungin. situ ya? Sebelumnya kita rame udah aku cemplungin tuh ke safety box. Jadi Oh my bos God. aku cuma bilang, "Oh oke, thank God that you're safe, you're okay," gitu. Udah, dia cuma nanyanya kita dulu pertanyaan pertamanya, "You guys okay?" gitu dulu udah. Tapi nggak tahu ya dari momen itu sempet sih kalau kepikiran dan inget lagi agak trauma juga sih. Cuman aku sempet kayak ya itu tadi karena aku ngerasa itu bukan pistol, itu seperti mainan gitu aja udah. Jadi nggak ada ini dan nggak tahu ya, nggak ada kayak tadi Yafi tanya ketakutan atau gimana untuk Trauma balik nggak ke ke depan? Indonesia. Besokannya gitu? Trauma iya pasti masih trauma kalau ingat kejadian itu terus masih trauma. Cuman aku nggak trauma seperti kayak gimana enggak. Karena ya itu tadi aku ngerasanya itu seperti mainan pistolnya. Gitu aja udah. Dan kayak Yafi tadi tanya nggak ada aku keinginan untuk balik ke Indonesia gara-gara Gara-gara kejadian itu? itu nggak ada aku. Nggak Nggak ini ada, ya, apa nggak namanya, tidak kepikiran. gentar. Nggak gentar. Oke, terus pas abis kejadian itu, satu, cerita sama pacar nggak? Cerita sama keluarga nggak? Kan sering nelpon tuh ke Indonesia, cerita nggak? "Ma, aku ditodong," gitu misalnya. Iya. Aku cerita, terus mama aku langsung kayak ketakutan. "Oke, pulang sekarang, pulang aja pulang," kata dia gitu. Aku bilang, "Enggak, it's okay, orang semuanya udah nggak apa-apa kok," aku bilang gitu langsung. Aku masih ngeyakinin kalau ke mereka kalau aku oke dan aku seneng di sini, aku bilang gitu akhirnya. Jadi aku nggak mau cerita yang sedih-sedih lagi ke mereka iya. karena aku nggak mau setiap kali aku cerita sedih Jadi mereka suruh cemas. aku pulang. Iya, Gitu aja capek udah. juga dengan pulang. Iya disuruh pulang. Iya. Terus Akhirnya gimana? Ke pacar gimana? Cerita juga? ya aku cerita, kita kan kalau setiap pulang kerja dia cerita kerjaannya dia dulu. Review the day Iya, gitu ya. iya review hari itu. "Oh, gua hari ini begini. Oh iya, tadi gua hari ini ketemu customer gini kayak gitu."
Oh iya jadi kayak gitulah ceritanya. Cuman ya itu jadi buat ini ya, apa namanya, buat kita ini juga sih gitu loh. Jadi Dia punya bahan cerita juga. ya bahan cerita juga, ya benar-benar. Fast forward nih, akhirnya kerja kerja kerja. Nah itu akhirnya cari kerjaan dari satu kerjaan ke tempat lain itu gimana? Coba prosesnya. Biasanya itu kan kebetulan aku punya beberapa teman-teman Indonesia juga gitu. Jadi mostly ya mereka kayak denger dari mulut ke mulut, di tempat ini ada butuh gini kerjaan. Jadi aku waktu itu sempet, paling lama memang aku di Baskin Robbins Ice Cream tuh udah paling lama deh aku di situ. Tapi habis itu ya udah terus aku coba, aduh cari sesuatu, lama-lama boring juga nih kerja seperti ini gitu kan. Sampai akhirnya nih, terus tiba-tiba aku sempet kerja di cleaning service juga, namanya di Merrymaid. Itu aku pernah juga cleaning kayak gitu. Karena aku tuh pengen kayak apa ya, cari sesuatu yang aku belum pernah lakuin waktu aku di Indonesia gitu loh. Terus ya udah, aku cleaning service di Merrymaid lumayan beberapa bulan deh, aku nggak gitu lama. Terus aku pernah bersihin rumahnya Charlie Chaplin. Oh ya? Iya, itu di Santa Monica situ gitu. Waktu itu sempet agentnya itu mau jual something like that, jadi aku bersihin kayak gitu. Terus abis cleaning service, aku sempet kayak balik karena waktu itu basically aku kawin ya 2003, terus punya anak. Susah di sini kalau punya anak nggak ada yang jagain. Jadi otomatis aku berhenti kerja saat itu tahun 2003 gitu. Terus ya udah aku kayak coba bisnis, bukan bisnis juga sih, kayak cuman jagain anak, termasuk anak aku. Itu anak-anak teman-teman aku tuh yang punya seumuran bayi segitu tuh aku jagain. Ya kayak daycare. Jadi kayak daycare di rumah gitu kan. Jadi sekalian ya udahlah aku lagi ngasuh anak, kenapa nggak ngasuh anaknya temen. Dan dibayar juga. Iya, dan dibayar. Jadi waktu itu ada 3 baby plus anak aku. Jadi 4 baby. Itu pernah juga aku kerjain kayak gitu. Ya, terus dari situ pas anak udah mulai sekolah, aku balik lagi tuh kerja di Baskin Robbins karena kebetulan dia butuh orang lagi. Jadi aku ditawarin lagi ya udah. Emang itu bosnya juga baik gitu ya si Grace itu. Jadi udah aku balik lagi kerja di situ, tapi nggak lama karena tiba-tiba aku kepikiran kenapa aku nggak coba buka makanan. Waktu itu sempet catering 2004. Nggak berapa lama sih. Jadi tuh aku provide kayak orang-orang, anak-anak sekolah student, mostly tuh anak-anak UCLA. Itu banyak customer aku anak-anak UCLA dulu. Gitu. Ya, jadi catering kayak dari Monday to Friday. Itu aku catering. Jadi aku udah keluarin menu, Monday to Friday menunya ini, dan lumayan sih waktu itu sekitar 20-an orang student ada gitu. Sampai akhirnya tiba-tiba kayaknya aku mesti do something else gitu. Aku tuh orangnya kadang bukan bosen, tapi aku kayak di challenge. Mesti kerjaan apa lagi nih aku belum pernah cobain. Itu aku, dan aku suka orangnya sesuatu yang baru, something yang aku belum pernah kerjain itu aku demen. Sampai akhirnya aku punya anak yang kedua. Otomatis lebih susah lah waktu aku limited aku, karena kan aku mesti first take care anak lah ya dan keluarga. Jadi aku waktu itu sempet nggak ngapa-ngapain at all. Jadi benar-benar ibu rumah tangga gitu ya. Terus tiba-tiba ya itu, aku ditawarin kerja travel, which is travelnya Indonesia. Jadi dia cabangnya LA kebetulan gitu. Kembali lagi ke travel. Jadi ke travel. Dan memang aku sempat mikir gini, kalau aku bisa kerja di travel di sini kenapa enggak ya? Cuma aku lagi mikir, mungkin nggak ya, tapi there you go, akhirnya aku dapet, ada aja gitu. Akhirnya aku ditawarin. Aku interview, langsung diterima, terus aku sempat kerja di situ. Jadi basically di situ tuh aku tour operation. Jadi kayak ada grup datang dari Indonesia, kita punya head office di Indonesia di Jakarta, kirimin grup. Nah, terus kita yang mesti atur tuh nge-range dari mulai hotelnya, restoran, terus cariin activitiesnya apa aja, termasuk kayak misalnya ada theme park, kita purchasing theme park tiketnya semua kayak gitu-gitu. Itu aku yang ngurusin semuanya. Gimana akhirnya yang dari kerja desk kok bisa akhirnya ke dapur, akhirnya buat catering dan buat dapur Bunda LA? Jadi itu aku sempat di travel agent ini sekitar 3,5 tahun ya. Jadi waktu itu baru-baru pandemik itu kalau nggak salah Desember 2019. Itu akhir Desember 2019 itu aku udah banyak grup tuh yang udah canceling karena nggak mau. Udah mulai tuh ya di China kan itu virusnya segala macam. Akhirnya Januari 2020 itu mulai slow
Sampai akhirnya head office aku decided to let me go. Akhirnya dia lay off aku tuh Februari. Oh ya? Iya, Februari tengah Malah deh. Februari. Februari 18-an gitu deh, 2020. Nah, itu aku udah mulai nggak usah datang karena dia minta kunci office-nya, terus minta Oh my. SIM card telepon aku kan Iya, aku punya iya, telepon iya. dari kantor gitu. Nah, di situ aku mulai oke ya udah mungkin dia let me go, ya udahlah. Ya udah aku kasih semuanya terus ya udah aku sempet kayak ngapain ya gitu. Terus tiba-tiba temen, kan lu bisa masak. Balik lagi aja kayak dulu catering. Coba dulu 1 hari buka menu apa gitu. Ya udah akhirnya aku kepikiran, ya udah deh aku coba. Jadi hari itu aku cuman keluarin kayak 2 menu aja deh. Aku kaget responnya. Wow, banyak orderannya gitu loh. Dan itu semua orang yang udah pernah order balik ke aku gitu. Dan akhirnya sampai anak aku bilang, oke mami, if you really want serius di bisnis ini, oke mami mesti punya Instagram segala macam. Aku tuh orangnya nggak kayak gitu sebenarnya. Sosial media aku masih nggak gitu, tapi akhirnya udah itu semua anak aku yang besar yang create semuanya. Yang ngurusin ya? Iya, sampai nama itu kita ada beberapa pilihan nama sih waktu itu gitu ya. Setelah kita akhirnya decide kenapa Dapur Bunda gitu kan. Pertama ya udah aku tanya keluarga aku, tanya anak, tanya suami gitu kan. Mereka akhirnya setuju dengan Dapur Bunda. Karena ya gitu kayak it's mom kitchen gitu kan, dapur ibu Iya, gitu iya, ya. iya, iya. Akhirnya udah sampai akhirnya anak aku tuh desain dia punya logo. Iya. Itu semua anak aku yang kerjain. Nice. Dia itu memang suka art dan memang kebetulan ya dia majornya juga itu. Jadi ya udah dia semua yang kerjain semua itu. Kayak gitu sampai akhirnya aku coba dan memang nggak gampang ya, maksudnya untuk datengin customer segala macam semua itu nggak gampang, tapi aku puji Tuhan temen-temen tuh banyak yang support aku lah gitu. Jadi dari mulut ke mulut gitu sampai akhirnya ya sekarang ini Dapur Bunda jadinya seperti ini. Hopefully gitu ya, dengan dimasukinnya di sini buat teman-teman yang di daerah LA, karena so far delivery-nya kemana aja nih? Coba cakupannya kemana nih? Oke, jadi kita tuh basically open PO itu setiap Sabtu ya sekarang ini. Jadi kita tuh ada WSLA meeting point-nya, terus kedua kita ada San Gabriel, terus kita ada Chino Hill, terus kita juga ada Buana Park, and then Irvine. Itu dalam satu hari Dalam satu hari dikerjain tuh? dikerjain. Drop sana segala Jadi macam. yang semua order di Instagram, terus mereka langsung tanya kalau meeting point-nya di sini di mana. Nah kita kasih tahu, jadi mereka bisa lihat deket nggak dari tempat mereka. Terus atau mungkin di mananya lagi, kita ada beberapa option itu tadi kan meeting point-nya. So far menu yang paling difavoritin sama orang apa? Terfavorit? Yang setiap kali situ ngeluarin itu udah pasti laku nih gitu. Oke, itu sebenarnya sih itu menu kreasi aku sih, gara-gara waktu itu ada yang bilang, coba bikin sesuatu dengan kerang, clam. Kerang, Iya, oke. kerang, clam. Jadi waktu itu aku biasanya kalau sebelum ngeluarin menu baru, itu aku ada orang yang tes makanan itu. Jadi basically suami aku itu quality control kita lah. Wih, Jadi enak kalau dong ya. Aku juga mau jadi quality control. Jadi kalau misalnya aku bikin sesuatu, terus aku kasih dia cobain dan dia belum ngerasa pas atau wah, dia pasti suruh aku bikin lagi. Nggak enak, bikin lagi. Kayak gitu. Sampai akhirnya nih waktu aku iseng bikin kerang, itu aku bikinnya kerang rica. Jadi rica itu kan maksud aku bumbu udah paling banyak deh macemnya dan Iya. udah pasti paling enak. Oke, jadi aku tiba-tiba create kerang dibikin di bumbu rica aja deh, aku bilang gitu. Terus aku suruh dia cobain makan. Terus dia langsung ngomong, "Damn, ini enak banget. Oke, jual," kata dia gitu. Tapi aku masih nggak confidence. Dengerin kata dia. Aku kasih lagi ke temen aku beberapa gitu kan. Cobain. "Gila, men, lu mesti jual ini," kata gitu. Ya udah, akhirnya aku di situ aku decided, which is wow, aku surprise sih. Itu setiap kita keluarin PO, biasanya itu kan aku kayak ada target 30-35 porsi. Itu langsung bus habis. Sampai akhirnya aku di DM, "Buka dong second slotnya lagi." Aku buka second slot lagi akhirnya. Waduh. Sampai akhirnya sold out juga. Aku sampai wow, aku nggak nyangka sih gitu loh. Dan sampai sekarang mereka maunya aku every month keluarin itu menu. Kerang rica. Kerang Jadi rica itu itu. the most favorite, guys. Jadi The buat most teman-teman favorite-nya. yang di daerah LA ya, LA dan sekitarnya tuh,
kalian tentunya bisa cek di Instagramnya Dapur Bunda LA, meeting pointnya dan kapan ngeluarin si kerang ricanya itu. Karena kayaknya wajib banget, gua pun belum sempet nih. Kayak harus keep an eye on it, kayak please sisain 1, 2, please. Kerang rica tuh kayaknya wah banget gitu. Nah terus dari sisi exposure, tadi kita ngomong sosial media dan segala macem, aku sempat ngeliat masuk di LA Times. Itu by the way guys, LA Times itu basically adalah koran yang nomor 1 lah di LA ya. Iya. LA Times, kalau New York Times ya di New York, LA Times di LA gitu loh. Berita terkini untuk rekomendasi lokal, karena mereka bukan cuma paperback, tapi juga ada website. Iya. Gitu kan, jadi bisa diakses untuk semua istilahnya generasi lah gitu loh. Nah, ceritain sedikit gimana kok itu bisa masuk ke LA Times. Aduh, itu juga aku sampai kaget sih. Aku juga sampai nggak percaya. Oke, jadi ada orang namanya Tiffany gitu. Jadi Tiffany itu pertama cobain masakan aku. Jadi dia waktu itu order dari menu PO. Terus tiba-tiba dia order, ini mau order tumpeng karena dia mau ada party something kayak gitu. Terus dia order tumpeng, itu yang pertama. Terus tiba-tiba berapa bulan kemudian dia order lagi, dia bilang mau order tumpeng lagi dong. Kali ini gue ada party juga. Dia masih nggak bilang itu buat siapa. Udah, terus tiba-tiba pas pick up day, maminya yang pick up, maminya bilang, oh Eni kamu siap-siap bakalan terkenal. Aku langsung bingung, kenapa ya tante? Ini dia nih pesen tumpeng ini untuk dinner bareng coworkernya dari LA Times. Aku langsung, hah? Aku langsung bingung. Aku sempet kayak, ya tapi kamu bikinnya nggak pedes kan? Oh enggak tante, aku bikinnya bule-bule ya buat bule-bule gitu jangan kan. Jadi ya udah pas udah acara itu aku sempet masih nggak dikasih tahu juga kalau misalnya itu buat ya kayak gitu bakal dimuat. Tiba-tiba beberapa minggu kemudian Tiffany tuh hubungin aku kayak, oh oke, aku mau tahu cerita garis besar dapur bundanya. Jadi ternyata ya udah aku mesti jawab beberapa pertanyaan dia, dan akhirnya baru di situ dia bilang, oke saya lagi bikin tulisan tentang rendang. Jadi dia ada beberapa tempat yang dia udah pilih, dan akhirnya dia bilang, one of them aku mau masukin kamu punya rendang, kata dia bilang gitu. Aku langsung kayak oh my god, aku kayak nggak percaya gitu kan, sampai ya udah akhirnya pas publish pertama tuh di Instagram ya, website. Itu temen aku justru yang ngirimin aku, dia sendin a link. Hey, lu masuk di ini nih katanya LA. Aku sempet, hah? Aku sempet nggak percaya. Terus nggak lama abis temen aku send link, si Tiffany juga teks aku. Oke, ini kalau mau lihat ada di sini linknya. Begitu aku klik langsung, wow, oh my god, aku kayak nggak percaya gitu loh. Iya. Oke, jadi tadi kita ngobrol-ngobrolnya udah, terus backgroundnya semoga kalian bisa lebih terinspirasi juga untuk kedepannya. Dan sekarang gue pengen ngajak kalian ke hari delivery day. Gue udah di rumahnya mereka. Sekarang kita lagi loading barang. At least mereka yang lagi loading barang. Gue lagi ngedokumentasiin. Hari ini berapa order bang? Kalau buat somanya itu sekitar 30 order. 50? 30 order buat somai doang? Iya. Wah itu dia. Sekitar 28. 28. Oke, jadi total sekitar 50-an order. Nah terus kalau kalian bisa lihat tadi barusan di loading kayak gini di belakang mobilnya guys. Habis itu yang serunya lagi adalah kita bakal ikutan dan kita akan ke titik-titik poin tersebut biar bisa lihat pengalaman aslinya kalau delivery catering itu seperti apa sih. Terus juga mungkin kita bisa ketemuan dan ngobrol-ngobrol sama beberapa customernya. Ini delivery di mana kita nih? Rodeo, YSL. Oke, ini namanya siapa? Nama saya Meli. Halo Meli. Kabar? Baik, gimana? Jadi tahu Dapur Bunda dari mana? Dari Instagram. Dari Instagram. Terus ini kelihatannya ordernya banyak. Ordernya apa aja dan berapa banyak? Saya order buat saya, buat teman kerja, buat suami saya. Suami saya big fan sama Dapur Bunda. Ini 3 dari siomay yang saya order.
tiga-tiganya punya dia sendiri. Suaminya orang mana? Suami saya orang sini. Orang bule? Iya. Suka somai? Suka banget, Wah. apalagi nasi padangnya. Nasi padangnya suka? Iya. Wah, Kalau mantap. ada sambal terasinya dia yang order setiap kali. Oh, udah habis stoknya, harus order lagi sama Bu Eni. Wow, jadi langganan ya? Langganan pasti, tiap minggu. Jadi rekomendasi banget ya makanannya? Rekomendasi banget buat orang dari Indonesia yang tinggal di LA. Kalau bisa dapat masakannya Bu Eni, you're so lucky. Apalagi Kak, biar ngobatin kangen ya? Ya, pasti banget. Oke, thank you Kak, thank you. Oke, jadi kita sekarang berada di titik drop off pertama. Oke, sekarang kita lagi nungguin mereka yang mau datang. Jadi gue pengen nanya lagi nih sama Kak Eni about this spot dan kenapa ini dan segala macamnya. Yuk. Sekarang kita ke second meeting point namanya San Gabriel. Itu kita adanya di Superstore San Gabriel. Terus kita di sini biasanya cuma 10 menit. Jadi most likely gue ada send update like ETA like time arrivalnya. Jadi harusnya mereka udah di sini. Tapi ini kayaknya mereka 2 menit lagi baru sampai. Oke, biasa terus dikasih waktu berapa tadi? 10-15 menit? 10 menit. Kalau di sini 10 10 menit aja. Gitu. Habis itu Karena move kita on. Habis itu kita mesti ke next berikutnya itu Chino Hill. Pick up Kita tunggu pointnya aja. kenapa di sini? One of customer yang request minta San Gabriel dan aku pikir ini di tengah-tengah. Titik tengah. Ya orang pasti tahu supermarket ini gitu loh, superstore ini. Jadi aku bikinnya di sini. Oh, nice. Oke, bro, ini namanya siapa? Perkenalan dulu dong. Oh ya, namanya Brian. Brian. Ya. Brian, pengen nanya-nanya nih sedikit tentang Dapur Bunda LA. Udah berapa lama dan tahu dari mana? Oh, udah 2 tahun ya. Saya tahu dari teman saya Fiona nulis di, saya lupa artikel apa dulu. 2 tahun lalu dia kasih posting soto tangkar ya. Saya terus abis itu saya cari sumbernya. Ya abis itu ya udah. Abis itu tiap minggu. Nemu sumbernya ya? Iya. So far yang terfavorit apa? Yang salah satu yang paling disukai? Wah banyak sekali soto tangkar, nasi kerang enak, soto Betawi. Banyak sekali. Risoles, iya. Di sini kan restoran Indonesia banyak. Iya betul. Kenapa milih ke Dapur Bunda LA? Berasanya lebih kayak makanan di rumah yang kita biasa makan gitu daripada di sini. Kadang-kadang kalau ke restoran Indonesia lain berasanya udah beda, nggak kayak makanan Indonesia. Nah terus kalau gitu berarti namanya sama rasanya cocoknya memang Dapur Bunda, dapur Iya ibu. dapurnya Bunda, iya berasanya kayak makan di rumah kayak makan di Indonesia. Kalau bisa yes, support small business. Ini makanannya enak sekali sebenarnya. Eni udah kenal saya 2 tahun kayak keluarga sendiri. Kita tiap minggu ketemu. Dan oke, last question, udah berapa lama Bang di sini? Saya udah 24 tahun di sini. 24 tahun? Iya. Wah gokil, oke good luck, thank you banget, thank Oke, you ya. yuk. Perkenalan dulu, namanya siapa, what's your name? Lisha Lisha, Yes. tinggal di daerah mana? di Chino Hills. Chino Hills, udah berapa lama di Amerika? Oh my goodness, since like 1999. Wow. Kali ini dong sharing dikit, how did you find out, dapat dari mana? Yeah, so I knew Dapur Bunda dari Instagram Okay. because a lot of my friends that live in LA, they like posted like this really homemade, good, authentic Indo Yeah. food. Ya. So I was like looking on her Instagram, I was like, that looks pretty good. Kayak bener-bener Indo asli gitu, authentic. Ya. So, and I saw her Instagram and she posted that she's like we could pick up in Chino Hills. Ya. And I was like, oh my goodness, okay, that's my hometown. So I follow her and I ordered. And I was so excited because, you know, how can you get this authentic Indo food around Yeah. here in Chino Hills? It's hard, you have to go to Rolling Heights or Walnut. So we ordered, and then my 2 kids and my husband, and we all love it because it's so authentic. Like, it's very flavorful, but it's not overpowering with MSG or salt. Like, I can taste all the spices. So that's how I knew Dapur Bunda. Oke, terus tadi kan aku juga mention there is a lot of Indonesian restaurants and stuff like that, but you keep coming back. Itu kenapa? First, because of dia bener-bener authentic, that you can see she put her whole heart in it, you know, kayak dapurnya mama-mama gitu. Yeah. Just like the name ya. Yes,
just like Dapur the name Bunda. Dapur Bunda, kayak makan disediain di rumah. Mhm. Terus the pricing is amazing, especially that she drives all the way here, Yeah. you know, from LA. That I really appreciate it, and her portion is very good too. Okay. And yeah, she's just nice. Okay, thank you. You're welcome. Thank you. You like it? Enak? Enak. Can you say in Indo? Enak. Enak tempenya. Do you know what is that? Tempe, nice. Thank you. Oke, Oke, let's Chino go. Hills done? Ya, Chino Hill done, and then next we go to Buana Park. Halo Kak, namanya siapa? Devina. Devina. Udah berapa lama di Amerika? 17 tahun. 17 tahun. Yes. Wow, udah lama ya. Iya. Nah, terus pengen nanya-nanya sedikit tentang Dapur Bunda. Taunya dari mana? Oh, taunya dari temanku itu ngasih. Oh, ini ada makanan enak Bunda, Dapur Bunda dari LA. Ya udah, dia kasih tahu, share link. Terus ya udah aku lihat-lihat, wah ada ini, ada itu. Ya udah, Wah. kontek-kontekan deh sama Bunda Erni. Nah, terus Ya. udah berarti udah lumayan sering order ya. Oh, lumayan nih udah keempat kalinya ya kayaknya. Wow, Ya. keeps coming back ya. Ya. Nah, terus apa yang membuat Dapur Bunda ini spesial? Rasanya otentik ya. Otentik. Ya. Bener-bener kayak dapur Iya, kayak Ibu dapur Bunda. Ibu Bunda. Kayak homemade. Iya, Oke. homemade. Terus hari ini ordernya apa nih? Banyak nih kayaknya. Itu Order ini banyak itu pastel. Apa saya ya? pesan order pastel frozen. Wow. Iya, apa namanya? It's a good review. Aha. Pastel buat ya saya pesan 40 piece. 40 banyak. Wow, oke. Ya, Itu and buat then- sendiri tuh. Iya, buat sama. Buat dibagi-bagi. Iya, dibagi. Oke. Di rumah bisa berstok ya, nggak ada makannya ya pastel. Tinggal diangetin ya? Diangetin. Oke. Biasanya di air fryer enak. Deep fry. Iya. Oke, jadi highly recommended ya. Highly recommended ya. Oke, thank you Kak. Thank you. Oke guys, ini sekarang udah di Buana Park, abis ngedeliver di kesekian kalinya. Sekarang ordernya tinggal segitu tuh, 1, 2, 3, 4, 5, nggak ada lagi kan, tinggal ini kan ya? Gak ada, tinggal ini doang. Wah, abis ini kita kemana nih Kak? Arfine terakhir. Oke, hai, namanya siapa? What's your name? Ira. Ira. Ira, are you from here apa dari Indonesia? Di mana? Where were you born? Jakarta, Di but I Jakarta. moved to the States pretty early in my age. Oh, so like it's been a while ya, udah lama. It's been a while. But you love Dapur Bunda. Yeah. So Yes. let me ask you, how did you find out about Dapur Bunda? You know what? I think we found it through Instagram ads like a couple of years back. Okay. That's how we found it, and ever since the first one, it was like, okay. Yeah. Immediate like loyal customer. I was told that you order almost every week. Yes. So what keeps you coming back? I think every week there's always something from the menu that we like. Okay. So most of the time we like to try it, and if it's something that we've tried before in the past and we know it's good, then we definitely order it again, and Yeah. sometimes a lot. So it's like 4 bags. Oh, nice. Yeah, because they come from far. Yeah, they come from far away, so we try to order like a lot. So we order for like 2 households. So far, what's your favorite? Nasi kerang rica. Nasi kerang rica, Yeah, nice. we got some frozen also ready to go. The bakwan Malang is also good, Bakwan Malang, and all of the soto. all of soto. Yeah, soto, yeah. So- favorite. Sambal ijo teri, my mom loves it a lot, so sometimes when we order, it's like 4 bottles. Oh ya, sambal 4 ijo bottles. teri. Yeah, it's really good. So Last time is like 8, right? yeah, 8 jar. And then 8 jars, 8 jars because and we you sip also too. we also ship it to my aunt who's up in Washington. Oh wow. So everyone knows about it. Okay, well thank you for supporting Dapur Bunda LA. Yes, of course. Thank you. Ya. Oke, aku mau nanya dulu nih, perkenalan dulu dong, namanya siapa? Bawel. What? Bawel namanya. What the? Udah berapa lama Kak Bawel di sini? Gue jadi manggilnya Kak Bawel jadi. 20 tahun, ya 20 tahun. 20 tahun? Ya, 2004. 2004. Di mana? Di LA-nya 20 tahun. Di Amerikanya? Itu Di pertama kali Amerikanya- ulang tahun Emma, bener nggak? Iya. Waktu Iya, ulang tahun benar. kelima. Iya. That's gue kenal di dia. Amerikanya 26 I think more than 20 years. No, 26. Iya, di LA-nya, di daerah LA-nya 20 tahun, Amerikanya 26. 26, iya. Wah, 26 tahun. Iya. Sekolah sini. Sekolah di sini, dari sekolah lanjut. Ya, Nggak sekolah mau- dari Wisconsin pindah Indiana. Terus
pindah sini. Nyangkut akhirnya, nyangkut di sini. Iya. Nah terus kalau boleh tahu nemu dapur Bunda ini dari mana? Coba di-sharing dulu Dari dong. teman. Nah terus jadi Dari tetangga. dari tetangga. Tetangga terus dibilang kenapa nggak kenal tetangga yang ini? Karena emang nggak tahu. Terus kenapa milih dapur Bunda? Saya pesan banyak tempat sih, tapi kalau untuk beberapa dishes yang kayak yang soto mie, yang putu gitu, ya nobody beats hers. Even di Jakarta nggak pernah ketemu putu ayu seenak yang dia. Oh iya, barusan tadi mau nanya soalnya kayak Nah, menu bener, favoritnya apa aja gitu. No kan. bener, soalnya saya sampai rekomen banyak orang. Terus kalau udah direkomen pasti bilang, kok nggak bisa pesen lagi? Soalnya nggak pernah adanya ada every quarter doang. Every quarter. Enggak, soalnya kan menu kita tuh kita rotate ya, Iya. jadi supaya orang juga nggak bosen gitu kan. Tapi once menu itu keluar, dia udah pasti Ya, udah nawarin ke minimal temen-temennya ya tuh. minimal udah pasti like 4 to 5 orders just Yeah. for the putu only. Jadi sebelum open PO udah siap-siap nih ya. Oh Ini iya dong, menunya dia apa udah nih? tahu. Udah tahu. Soalnya ordernya rutin. Orderan rutin. Nah, Mendoannya ada 2. ini order ya baru mau nanya orderannya apa aja hari ini? Mendoan sama tempe mendoan 2 order sama bawang malang. Wih, ini buat hari ini langsung habis sendiri nih. Oh enggak lah. Nah, kan kita nggak tahu. Makanya sayang-sayang. Seminggu sekali soalnya ya. Iya. Bukan yang makan langsung habis kayak di Indo, kalau ke pasar langsung habis. Dia nggak cuman customer, dia udah kayak my sister, Ya, udah kayak family, teman-teman. Oh. Buddy. Iya, iya. Close friend. Buddy. Kadang ada yang off menu. Ya, sebutin contohnya toge Toge ikan asin. Toge ikan Nggak bisa pernah order ada di sendiri ya? menu. Iya, nggak pernah ada di menu. Secret lagi order. bikin. Iya. Karena dia suka posting kan, oh gue lagi makan ini, terus gue bilang, kok nggak ada di menu? Nggak ada deh Jen. Terus udah gitu ya, gue tinggal bilang, ya tambahin dong, bayar deh. Sama apa itu dulu kepengen apa? Ampela kan? Oh iya ya ampela. Ampela. Iya. Kelihatan. Jarang kan ketemu ampela. Susah. Makanya, terus udah gitu, sebenarnya ordernya cuma ampela goreng, tapi dia malah bikinnya ampela yang kuning yang lebih repot. Habis gue pikir ya udah gue pikir mau dibumbuin apa ya, gue pikir udah bumbu kuning aja kayak ayam goreng diungkep ya kan. Lebih lama bikinnya. Diungkep dulu sama bingung. Bahasa apa ini? Ungkep. Iya waktu gue bilang oke, gue udah ungkep ampela lo dan sampai bingung ungkep tuh apa ya katanya. Iya, gue bukan memasak, cuma tahu makan doang. Makan dan bayar. Oke guys, akhirnya kita udah balik lagi nih. Tadi abis seharian muter-muter ke seluruh LA yang nggak ngedropin, terus ketemu customer juga, sempat ngobrol-ngobrol. Jadi thank you sekali lagi udah ngajakin anak-anak LA dan penonton untuk jalan-jalan. Thank you, Ya kan? Yafi. Thank you terus udah juga udah ngasih sharing cerita gimana awal mulanya dan perjuangan, dan semoga teman-teman bisa ikutan terinspirasi. Dan buat kalian yang lagi lapar dan tinggal daerah LA jangan lupa order. Oke, jadi once again thank you. Ya thank you juga udah aku kind of ini juga ya anak LA, kamu udah ke kita gitu loh. Aku juga ya aku seneng sih bisa share story aku gitu ke kalian semua gitu. Dan ya please bantu aku biar nambah follower gitu. Instagram aku tolong di follow. Tentu. Dan order udah pasti. Oh ya, order itu dia. Dan kalau udah order jangan telat datangnya. Oke? On time, ini mereka harus move on. Tadi kalian lihat sendiri prosedurnya. So once again thank you. Thank you. And hopefully I'll see you next time. Dan harus dicoba ya, makanannya udah enak banget ya. Oke? And as always, my name is Yafi Fairuz. Aku Eni. Joseph. Be nice to one another. Jangan lupa minum air putih. And I will see you next time. Dah.